Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang juga selamat pagi untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dan kita akan menyimak bersama warta jemaat kita di tanggal 15 November tahun 2020. Pelayanan pada pagi hari ini Bapak Pendeta Rinda Sudarno, Bapak Andi, Organis Yelis, Kolektor, Bu Nunu Indrayati dan Ibu Sri, dan penyambut kita tadi sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan, berkhotbah yang tertulis di sana Bapak Pendeta jadi minggu depan khotbah Bapak Pendeta Singsing, diikuti Ibu Yedis, Organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, oleh ke Bu Nunu Indrayati dan Bu Sri, menyambut dari tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan peneguran CD nanti akan diadakan pada tanggal 13 Desember. Dan yang sudah menyerahkan formulir sampai hari ini, yang pertama adalah Christian Valentino Sitorus, yang kedua adalah John Chris Yohanes Purba. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu yang anak-anaknya akan CD untuk boleh secepatnya menyerahkan formulir kepada pengurus jemaat. Dan poin keempat untuk pertemuan pengurus nanti akan kita adakan setelah ibadah selesai. Jadi mohon kehadirannya untuk pengurus jemaat untuk kita boleh bersama-sama membicarakan agenda depan kita, terlebih yang dalam waktu dekat ini adalah untuk perayaan Natal. Secara teknis nanti akan kita bicarakan di sana. Dan tetap himbauan untuk kita semua untuk tetap selalu memakai masker, standar yang dianjurkan pemerintah, dan juga selalu mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan khusus hari ini gereja mengucapkan selamat kepada Bapak Lintong Fernando Purba atas terlaksananya pemberkatan nikah yang sudah terlaksana kemarin tanggal 14 November. Jadi yang saat ini hadir ada Bapak Lintong dan istri. Ya, terima kasih. Di gereja mengucapkan selamat atas peneguhan nikah yang sudah boleh berjalan. Semoga boleh diberkati Tuhan. Kita masuk ke warta persembahan biar lalu pas gereja untuk kantong pertama 587.000, untuk karena Natal kantong kedua 526.000, dan kantong ketiga untuk pembangunan ruang sekolah minggu 700.000. Dan ada ucapan syukur dari keluarga Ibu Wahati, Ibu Susan, keluarga Sitopu Simbolon, keluarga Richardson Sinambela, keluarga Pandiangan Permata, keluarga Ibu Febri Sinaga, keluarga Ibu Banggaul, keluarga Pak MP Nababan, Gary Desker, Jansona Sution, KNN dan Kira Sinaga. Ada persembahan Natal dari keluarga Dani dari Surabaya, keluarga Pandiangan Permata, keluarga Febri Sinaga, dari GMC G3 11, dan dari KNN persembahan pembangunan untuk ruang sekolah minggu, ada Opung Kira dan juga ada KNN. Dan dana yang masih dibutuhkan untuk pembangunan ruang sekolah minggu kita, dana yang masih kita butuhkan kurang lebih 405.322.000. Demikian Bapak dan Ibu warta jemaat, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan bersaksi terus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kita teruskan kebaktian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari
ujian KPPK nomor 14, baik yang pertama sampai dengan yang ketiga. disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dalam satu jam doa. Itu akan mengucap syukur atas berkat Tuhan, puji dan syukur atas kuasa Tuhan kami semua boleh hadir di tempat ini. Seperti dengan beban yang kami boleh bawa ke hadirat Tuhan, kiranya Tuhan boleh meringankan
bagi kami semua yang sudah boleh beraktivitas di dalam pekerjaan kami. Kami ucap syukur atas pekerjaan yang boleh kami lakukan dan juga kesehatan yang boleh kami rasakan. Semua itu karena berkat dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bawa pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing, kami sebagai orang tua, ayah, ibu, dan juga anak-anak. Tuhan tetap berkati kami dalam masa pandemi ini, berikan kami juga kesabaran dan juga tetap kesehatan yang daripada Tuhan. Kami masing-masing di dalam pekerjaan kami Tuhan berkati, dan juga untuk anak-anak kami di dalam pembelajaran yang masih secara online. Tuhan berikan kesabaran dan juga kegigihan anak-anak kami untuk tetap di dalam belajarnya. Tuhan berkati kami semua orang tua yang boleh membiayai sekolah anak kami. Di dalam pekerjaan kami Tuhan boleh berkati, sehingga di dalam kami membiayai anak sekolah kami juga boleh terpenuhi. Demikian juga ya Tuhan, kami membawa jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh dalam sakit penyakitnya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga tetap menolong mereka, terlebih khususnya untuk kami Yeni dalam pemulihan. Tuhan tetap memberikan semangat dan juga berpengharapan dalam Tuhan, sehingga untuk kami ini juga boleh sukacita. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin negara kami, yang juga boleh mengambil kebijaksanaan dan juga keputusan-keputusan untuk negara kami untuk kedepannya lebih baik, terlebih untuk masa-masa pandemi corona ini Tuhan. Kiranya instansi satu dengan yang lain boleh bekerja sama, bahu-membahu, kiranya boleh melewati masa pandemi ini dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk gereja di tempat ini, seluruh jemaat dan juga pengurus Tuhan berkati, dan juga rencana ke depan, terlebih untuk agenda Natal. Tuhan juga boleh berkati kami semua. Nanti setelah ibadah kami boleh membahasnya, terlebih khususnya pengurus, untuk kami boleh berembuk dan juga berurusan saran, kiranya Natal yang akan kita laksana boleh berjalan dengan baik. Berkati ya Tuhan untuk kebaktian kami pada pagi hari ini, semua pelayan Tuhan, Tuhan berkati, terlebih untuk Bapak Pendeta Yudas yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan boleh tumbuh dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Demikian juga kami bawa persembahan ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan yang kami bawa, yang jauh daripada sempurna. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan boleh berkati, juga boleh membantu pekerjaan di tempat ini, dan juga kebutuhan gereja di tempat ini. Bagi kami semua ya Tuhan, kiranya kami boleh layak pada pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari pujian KPPK nomor 21, baik yang pertama sampai dengan yang ketiga. Puji Tuhan yang
membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian pada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah kerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah kerjaan Allah. Ialah membuat kami yang sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan hormat diberi. Kita beri dengan berkat firman Tuhan yang disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Ika Sudarno. Kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari ujian KPPK nomor 52, baik yang pertama sampai dengan yang ketiga.
Kita berdoa sekali lagi. Segala puji hormat kami berikan untuk-Mu Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kembali mengumpulkan kami di rumah ibadah ini. Kami berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Hati, pikiran, dan semua hidup kami berjumpa dengan kemuliaan-Mu. Biarlah perjumpaan ini Bapa membawa kami masih bisa menatap masa depan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Biar apa yang kami akan sharingkan bersama hari ini boleh menguatkan iman kami, dan kami tidak loyo di dalam menghadapi hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali ke 2 Korintus tadi. Saya akan baca ulang ayat 1 dan ayat 2 serta 3. Demikian sabda Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau diri kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini dengan satu tema, Taurat dan Injil. Kalau kita lihat konteksnya, apa yang kita baca di 2 Korintus pasal 3 ini adalah memberitahu kepada kita bahwa pada waktu itu, jadi pada waktu surat ini ditulis, itu datang beberapa orang dari Yerusalem dengan membawa surat resmi dari ahli-ahli Taurat yang ada di Yerusalem, dan itu dibawa ke Korintus. Dan orang yang membawa ini mengatakan, ini surat pujian kami. Kami adalah guru Taurat yang paling hebat, paling handal. Tidak ada orang yang mengerti Taurat kecuali aku ini. Jadi mereka sangat membesar-besarkan hati jemaat Korintus pada waktu itu dan mengatakan, jangan percaya pada Paulus. Paulus itu nggak ngerti apa-apa soal Taurat. Mereka nggak ngerti. Nah, disitulah Bapak Ibu dan jemaat, ketika ada guru-guru palsu yang datang dari Yerusalem, mereka ini jelas orang Yahudi, membuat apa? Jemaat di Korintus itu mulai goyah. Ada beberapa jemaat yang akhirnya terkecoh dan mereka kata, berarti Paulus ini adalah bohong. Paulus ini bukan rasul. Karena dia bukan mengajarkan tentang Taurat, tetapi yang diajarkan adalah Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Beda dengan guru-guru yang dari Yerusalem yang membawa surat pujian bahwa orang ini betul-betul orang hebat. Bapak Ibu, menjawab hal seperti itu, Paulus kemudian bilang apa? Di sini kita baca, Paulus mengatakan betul Taurat itu memang mulia. Paulus tidak mengatakan bahwa Taurat enggak. Paulus mengatakan bahwa Taurat itu betul-betul adalah mulia.
Karena Taurat itu menyatakan kesucian dan kemuliaan Allah. Ya, itu yang ini oleh Paulus. Hanya saja Paulus katakan sebagai hukum, yaitu hukum Taurat, Taurat hanya bisa memberitahu kepada manusia bahwa kau salah, kau berdosa di hadapan Allah, kau melanggar hukum Allah. Tetapi Taurat tidak pernah selamanya bisa menyelamatkan manusia. Ini jawaban Paulus. Tahu, Paulus mengatakan itu mulia, betul. Tetapi kemuliaan Taurat itu akhirnya dijawab, digenapi oleh Injil. Taurat mengatakan kau berdosa, kau salah, kau melanggar hukum dan perlu dihukum. Tapi Taurat tidak bisa mengampuni, menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa adalah Injil tentang Yesus Kristus. Yesus yang adalah roh yang datang dari surga menjelma menjadi manusia. Dialah Allah, dialah Mesias yang bisa menebus, membersihkan dan mengampuni dosa itu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, boleh saya katakan begini, kita semua mengenal alat-alat yang sering dipakai oleh manusia. Ada beberapa alat yang bisa membantu kita manusia. Misalnya, manusia kepingin tahu berapa beratnya, manusia pakai apa? Timbangan. Timbangan itu memberitahu beratmu sekian kilo, gitu kan? Kalau manusia kepingin tahu berapa tingginya, dia memakai meteran, ya. Tinggimu sekian dan seterusnya dan seterusnya. Kalau manusia kepingin tahu berapa yang seringkali buat di depan itu, panas tubuh kita berapa, dia pakai termometer. Itu alat-alat yang bisa digunakan oleh manusia. Tapi ada satu alat yang sangat jujur, ya. Alat itu sangat jujur dan dia bisa memberitahu jelek baiknya manusia secara luar. Alat itu apa? Cermin. Cermin itu alat yang bisa membantu manusia. Dan cermin itu adalah alat yang paling jujur, kalau saya katakan. Ketika kita bercermin, kalau memang kita melihat begini, cermin itu katakan, kamu melihat gitu. Kalau kita ada tai lalat atau ada benjolan, dia katakan, di mukamu ada tai lalat, di mukamu ada benjolan-benjolan. Dia jujur. Cuma sayangnya cermin bisa mengatakan kau secara jujur tentang keadaan kita, tapi cermin tidak bisa menghapus apa yang tidak baik di dalam atau di muka kita. Ya kan? Nggak ada cermin yang dia hanya bisa menunjukkan, tapi dia tidak bisa membersihkan. Itulah kira-kira Taurat itu seperti itu. Taurat menunjukkan, Paulus katakan, Taurat menunjukkan, tetapi Taurat tidak bisa menghapus. Yang bisa menghapus adalah Injil, yaitu berita sukacita tentang Yesus Kristus. Dan seterusnya, Paulus akhirnya juga mengatakan bahwa memang mereka mewartakan Taurat ke kamu dengan surat kuasa
yaitu kuasa yang ditulis oleh tangan manusia dengan tinta dari Yerusalem. Saya bekerja di sini di Korintus. Saya tidak membawa surat yang tertulis dengan tinta tulisan manusia. Dan Paulus katakan, kamulah surat pujian kami. Karena kamu adalah surat Kristus yang mensahkan kerasulanku. Paulus katakan, ya. Jadi saya sebagai rasul yang sah, buktinya kerjaan saya dipakai oleh Allah dan Allah mau memakai oleh kami, sehingga berdirilah jemaat yang disebut dengan jemaat Korintus itu. Jadi kamulah surat pujian kami yang ditulis lewat pelayanan kami. Tapi di balik itu semua Paulus juga mengakui. Tapi aku juga mengakui bahwa keberhasilan pelayanan kami bukan karena aku, bukan karena kepandaianku, tetapi Kristus yang bekerja melalui aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah sebabnya kalau kita baca hampir di semua surat Paulus, dia mempunyai semboyan itu sama. Semboyan Paulus itu seperti apa sih? Ya. Bukan aku, tetapi Kristus. Itu semboyan pelayanan dan semboyan daripada pekerjaan Paulus. Dia katakan, bukan aku, tetapi Kristus. Dia selalu mengagungkan Kristus di dalam pusat pemberitaannya. Inilah Paulus menghadapi guru-guru palsu yang membawa surat kuasa dari Yerusalem. Kemudian di sana sepertinya orang yang membawa surat kuasa dari Yerusalem itu mengatakan, kau lihat tidak? Ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima Taurat itu, yaitu hukum Taurat yang tertulis di loh batu itu, kitab Keluaran mengatakan apa? Ya, dia turun, dan ketika dia sampai di bawah gunung itu, Harun dan semua bangsa Israel tidak kuat melihat muka Musa. Karena disebutkan karena muka Musa itu bersinar-sinar. Dia menyala. Seolah mereka katakan, kenapa muka Musa menyala? Ya karena dia membawa Taurat itu. Di sini seolah Paulus meluruskan masalah ini. Bukan itu masalahnya. Muka Musa bersinar karena apa? Karena dia berjumpa dengan Allah yang penuh kemuliaan. Jadi kemuliaan Allah itu kemudian memantul kepada Musa yang menghadap Tuhan itu. Jadi bukan dia membawa batu itu kemudian kemuliaannya mukanya menyala, tetapi mukanya menyala karena dia berjumpa dengan Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Dan itu memang kenyataannya, walaupun dia tidak naik, tetapi ketika di padang belantara itu kan ada yang disebut dengan kemah kudus, tempat perjumpaan Musa dengan Tuhan. Nah, ketika setiap kali Musa masuk ke kemah kudus, apalagi masuk ke ruang maha kudus, ketika Musa nanti keluar, mukanya itu selalu bersinar. Kenapa? Sama. Karena dia telah berjumpa dengan Allah yang maha kudus, Allah yang ada terang dunia. Itu selalu. Maka di sini disebutkan, itulah sebabnya Musa akhirnya menutup mukanya supaya orang Israel berani menghadap.
Masalahnya begini, kenapa Musa yang bersinar, kemudian bangsa Israel tidak ikut bersinar? Dan itu menandakan bahwa bangsa Israel masih hidup di dalam dosa. Dia tidak ada pertemuan langsung dengan Allah, sehingga dia bisa berjumpa dengan Allah yang penuh kemuliaan. Inilah Musa bilang akhirnya, Paulus bilang, ini loh kemuliaan daripada Injil. Injil tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Allah, dia terang dunia. Siapa yang berjumpa dengan dia, yang mempercayai dia, Yesus akan membuat manusia yang percaya kepada dia itu adalah manusia yang bisa bersinar dan menyinarkan sinar kemuliaan Allah. Maka kalau kita lihat di dalam ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini konklusi daripada Paulus. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Allah di dalam Yesus Kristus, itulah Injil kita. Orang itu akan menyinarkan kemuliaan Allah. Terus sebabnya kalau kita lihat kemuliaan yang macam apa yang disinarkan oleh orang yang percaya kepada Yesus, ya macam-macam kemuliaannya. Sabar, rukun, bahagia. Kalau ada orang yang bilang aku mengagungkan Allah, tetapi senangnya tengkar, kita perlu bertanya, Allah yang macam apa yang mereka percaya? Kalau mereka percaya kepada Allah kemudian hanya bisa membuat onar, kegaduhan masyarakat dan seterusnya, kita perlu bertanya, Allah macam apa yang dipercaya oleh mereka? Orang yang percaya kepada Injil Kristus Yesus, orang itu akan diterangi hidupnya. Karena Allah adalah Roh, disebutkan Allah Roh. Jadi Allah bisa memampukan dia masuk di dalam tubuh manusia, sehingga dia bisa menyinarkan kemuliaan itu lewat semua keberadaan manusia itu. Dia bisa bersinar kemuliaan Allah. Dan bahkan di sana disebutkan makin lama kita akan menyerupai dia. Kok bisa? Iya. Karena orang yang percaya kepada Kristus itu berarti orang yang hidup di dalam Kristus. Kristus, kita hidup di dalam, maka kemanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, yang nampak adalah Kristus, bukan aku. Maka Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Kristuslah yang mampu untuk membuat kami ini bersinar. Bersinar bagi kami melakukan kebenaran. Kita bisa melakukan kebenaran. Kita juga bisa disebut oleh orang lain, kau betul-betul adalah anak Allah. Karena kau mengalirkan semua keberadaan daripada Allah itu. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini sudah mencerminkan kemuliaan Allah itu apa? Belum. Karena di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Kita semua. Jadi tidak disebutkan sebagai rasul, sebagai pendeta, gurunya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mencerminkan kemuliaan Allah. Itu
mestinya di dalam hidup kita seperti itu. Bukan mencerminkan dosa, bukan mencerminkan perlawanan, tetapi damai dalam hati kita. Bapak Ibu, sekarang kayaknya damai ini sudah susah ya ditemukan di dalam kehidupan manusia. Lalu kita lihat TV, saya sering kali ngeri ya, istri membakar suami gitu ya. Suami membunuh istri dan seterusnya gitu. Anak gorok kakeknya. Di mana mereka ini ya. Apa yang dicerminkan oleh kehidupan mereka adalah kehidupan yang dosa, bukan kehidupan yang itulah yang ditunggu oleh sesama, yaitu damai sejahtera. Bila damai sejahtera Tuhan Yesus sekarang bersama dengan kita. Kita pulang, ketemu dengan anak, keluarga, damai itu yang kita inginkan. Ketika di dalam keluarga kita penuh dengan damai, apa akhirnya? Tuhan akan menyempurnakan damai itu turun dari Allah sendiri dan melingkupi semua keluarga kita. Walaupun kita mungkin hidup di dalam kekurangan, tetapi kita ada damai di dalam hati. Banyak orang yang hidup di dalam kemewahan, tetapi mereka tidak pernah ada damai. Tetapi keadaan bagaimanapun juga kita, ketika Kristus hidup di dalam pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam gereja di mana kita bergereja, di sana ada tumbuh damai sejahtera itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini secara singkat kami melihat kembali perbedaan Taurat dan Injil. Biarlah kami boleh terus menggumulinya. Taurat itu memang mulia karena Taurat mencerminkan kemuliaan dan kasih Allah. Taurat mencerminkan keadilan Allah. Tetapi Taurat akhirnya menuntun kita kepada Tuhan Yesus yang sebagai penggenap dari Taurat itu sendiri. Bila kami pulang Bapa, kami rindu sejahtera Tuhan bersama kami, terang Tuhan bersama kami, memberkati keluarga, usaha, bahkan gereja, pemerintah, dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan, nomor 133. Aduh
bersama-sama kemudian masuk di dalam doksologi. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, kami juga mengampuni orang salah. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, kanan dari kami jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.